Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present. Ya, perlu kalian ingat bahwa kata present itu biasanya adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan pada saat sekarang. Oke, saat sekarang atau yang akan segera dilakukan. Function kita menggunakan present tense itu biasanya to express daily activities or habits, yaitu mengekspresikan kegiatan-kegiatan harian atau kebiasaan harian atau kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari. Example, I take an English course every Monday. Kenapa kita menggunakan present tense? Di sini jelas ada kata-kata every, setiap, berarti termasuk daily activities. She usually goes to school by bus. Kata-kata usually ini menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah daily activities. Next, to express general statements or facts. Untuk mengekspresikan sebuah pernyataan umum atau fakta. Example, the earth goes round the sun. Bumi mengelilingi matahari. Ini adalah termasuk general statements. Atau mungkin kita bisa kasih contoh lain. A week consists of 7 days. 1 minggu itu ada 7 hari. Maka yang namanya general statements ini sudah nggak ada perdebatan lagi karena semua orang pasti mengakuinya. Catch mice. Kucing menangkap tikus. Karena namanya kucing ya biasanya favoritnya makanannya tikus. Next, pattern atau formula rumusnya adalah subject plus verb 1 atau kita tambah dengan s or is. Ini is. Ya. Perlu kalian ingat bahwa namanya present itu identik dengan verb 1. Ingat-ingat, ketika kalian mendengar kata present itu pasti menggunakan verb 1. Example, she walks every day. Ya, kata walks ini adalah verb 1. Kenapa kasih s? Ya, karena subjeknya adalah she. Contoh lain, I take a bus to go to school. Take ini nggak tambah s karena subjeknya adalah I. Kapan kita menambah s? Biasanya kalau subjeknya berupa he, she, it, maka kita tambah dengan s pada kata kerjanya. Next, jika kita merubahnya dalam bentuk negative sentence atau kalimat negatif, maka kita tambah dengan setelah subjek kita tambah dengan kata do or does plus not. Example, she does not atau kita singkat she doesn't work every day. I do not or I don't take a bus to go to school. Jika kita merubah ke dalam bentuk interrogatif, maka do or does kita taruh di bagian paling depan pada kalimat tersebut. Do or does plus subject plus verb 1. Subjek ini banyak,
bisa berupa I, you, we, they, he, she, or it. Example, does she work every day? Jadi sini artinya adalah apakah dia bekerja setiap hari? Do I take a bus to go to school? Apakah aku naik bis pergi ke sekolah? Ya. Ketika kita sudah memakai does, maka verb one-nya tidak perlu lagi ditambah dengan s. Spelling final s versus ss or es. To the verb if the subjects are the third singular person. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita menambahkan s atau es dengan jika subjeknya berupa it, she, he. Rules atau aturan number one, kita tambah s is added to most verbs. Kita tambah s jika to most verb. Artinya apa? Adalah kata verb yang sifatnya kebanyakan adalah kata kerja. Contohnya adalah visits menjadi visits. Answer, answers. Number two, kita tambah s added if the verb ends in e. Example, writes. Jadi kalau ada kata kerja, huruf akhirnya adalah e, ya, maka kita tinggal menambah dengan s. See, sees. Hope, hopes. Number three, es is added if the verb ends in ch, sh, s, x, or z. Jadi kalau kita tambah es ini biasanya adalah kita tambahkan kata yang akhirnya huruf, misalkan ini adalah catch, ada ch-nya di sini maka kita tambah dengan es. Atau wash, ya ini ada sh maka menjadi washes. Peace, lah ini ada akhirnya adalah s maka tinggal nambahi es. Pieces. Number 4, es is added in go and do. Kita tambah es pada kata go and do. Contohnya adalah she goes to school. Jadi dari go tambah es jadi goes. She does the works. Dari kata do tambah s menjadi does. Number 5. If the verbs ends in consonants plus y, change y into e and add es. Jika kata kerja tersebut berakhiran konsonan atau kata atau huruf mati, maka kita caranya adalah kata z tersebut tinggal diganti dengan i dan kemudian tambah dengan es. Contoh, study menjadi studies. Ya, ini kan ada huruf z dan depannya huruf d. Ini huruf konsonan, maka z-nya ini kita rubah menjadi huruf i, kemudian ditambah dengan es. Cry menjadi cries. Number 6. If the verb ends in vowel plus y, add s into the verb. Kalau huruf terakhirnya z dan sebelum z itu ada huruf vowel, vowel itu artinya huruf hidup, maka langsung aja kita tambah dengan s di belakang z tersebut. Pray menjadi praise, pay menjadi pays. Now your turn.
your assignment, tugas kalian, make 10 sentences using present tense. Buat 10 kalimat menggunakan present tense dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Okay, I think that's all. Thanks for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.